warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Direktur Utama PAU Pendaringan beserta staf, kemudian Bapak Ibu dari KPNA Surakarta. Mari yang pertama dan yang utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita diberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini difasilitasi oleh Pendaringan bisa mengadakan pertemuan KPNA kontak tani nelayan andalan. Sebelumnya kami memohonkan izin, sebenarnya Bapak Kepala Dinas mau hadir di tengah-tengah kita karena kemarin berhubung kemarin sore itu ada mendadak ada sidak dari Komisi 4 DPR RI dalam rangka Hari Besar Keagamaan Negara di Pasar Gede. Ya, hari ini ada tamu disambut oleh tim TPID, tim pengendali inflasi daerah, jadi tidak bisa membersamai kami. Sebelumnya kenalan dulu Pak Saifuddin. Sebelumnya saya dengan Mas Edi itu sudah lama waktu saya di bidang ketahanan pangan. Jadi sebelumnya saya di bidang ketahanan pangan, kemudian hampir 2 tahun ini saya mengampu bidang pertanian dan perikanan. Ya. Jadi tadi KPNA ada nelayannya. Kalau di Solo pemancing itu dianggap nelayan. Dan perlu kami sampaikan ya, meskipun tadi betul Pak, memang di Perda 4 tahun 2021 di Perda RT/RW Rencana Tata Ruang Wilayah itu memang Solo itu sudah tidak menjadi komoditas pertanian ya. Tetapi secara existing kita itu masih mempunyai sawah. Kurang lebih di wilayah Kecamatan Banjarsari ada 22 hektar dan di wilayah Lawean ada sekitar 6 hektar. Dan sampai dengan saat ini kita masih mendapat alokasi pupuk bersubsidi berupa urea maupun NPK kurang lebih sekitar 38 ton gitu. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu mungkin mendengarkan perkembangan saat sekarang. Presiden yang sekarang Pak Prabowo itu gencar sekali terkait dengan swasembada pangan. Jangan sampai, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sudah ada 20 negara itu yang tidak akan memasok ke Indonesia. Mereka untuk rakyatnya sendiri saja dia ketakutan kalau krisis pangan. Jadi sekarang Presiden gerakan swasembada pangan digencarkan sekali ya. Termasuk baru kemarin, mungkin nanti ikut di pergeseran Bapak Direktur, kita ada dana fiskal. Itu salah satunya kemarin dialokasi untuk yang gapoktan khususnya kelompok tani yang terkait padi. Besok itu ada bantuan benih padi bersertifikat, kemudian ada bantuan pompa air, kemudian ada hand sprayer, itu dari dana fiskal. Harapannya, meskipun tadi kita 0 Bapak Ibu, tetapi Solo itu masih di target LTT itu 86 hektar. Padahal tadi sawahnya aja hanya 28 hektar. Kalau setiap tahun, 1 tahun kita 3 kali musim tanam, 28 kali 3 baru 84 hektar, kurang 2 hektar. Target kita kemarin ditarget sama Kementan 90 hektar, tetapi kita kesanggupannya 86. Dan ini dikawal oleh Kodim 0735 berikut koramilnya. Jadi kalau sekarang di anggota Koramil itu banyak hadir di lapangan penjenengan, harapannya setiap panen langsung tanam ya, biar tercapai. Kemarin Pak Dandim pernah berkoordinasi di kita di Dispangtam. Kalau tidak bisa mencapai, tadi kan sanggup 90 ditarget nggak mau, sanggupnya 86. Kalau tidak terpenuhi, bahasanya Pak Dandim, bisa-bisa nanti saya di
tidak di jabatannya. Jadi mohon ya untuk Bapak Ibu yang petani padi khususnya, tolong. Kemarin saya juga mendengar dari PPL kami, Pak Partono, di wilayah Sumber Banyuanyar panen kurang lebih luasan 7.500. Tetapi sekarang tidak boleh dipanen, tidak boleh ditanami lagi sama pemiliknya. Waduh, ini nanti ya di Sparta nanti kena jenggung bahasanya ya. Nah, kemudian korannya juga. Nah, kemarin kami setiap kami di lapangan itu kan kami berkoordinasi dengan Koramil. Pak, pokoknya penjenengan nyari sawah yang bero bahasanya. Bero tidak bisa ditanami, itu milik siapa? Petani kita siap untuk menanami. Nah, kemarin saya juga sudah waktu yang di Kecamatan Laweyan, kalau tidak salah, BI di situ selama 2 tahun ini kan lahannya tidak boleh ditanami lagi ya. Kami sudah sounding ke BI, ada lahan kurang lebih 4 hektar di sana, itu kenapa 2 tahun ini tidak boleh ditanami lagi? Padahal itu menjadi target kita. Ternyata katanya itu mau dibuat rumah dinas untuk pejabat BI pusat. Jadi harus bero, nggak boleh ditanami. Jadi kita nyuruh bapak-bapak yang petani padi untuk memberi informasi kepada kita. Misalnya kecekel lahannya ini miliknya Pak ini, misalnya nih. Itu biar nanti Koramil ada di situ. Jadi minta tolong ya untuk tahun ini saja Pak, minta tolong agar swasembada pangan khususnya target kita, kesanggupan kita itu tercapai. Ya, jadi sampai kemarin tadi saya cerita dengan fiskal saja nanti pemerintah akan memberi bantuan padi yang bersertifikat, kemudian akan memberikan jaring biar tidak kena hama penyakit, nanti ada jaringnya. Kemudian juga memberikan pestisida, ya jangan sampai tapi ada pestisida. Kemudian nanti pompa itu harapannya tadi, nah iso Solo itu IP-nya 400. Apa bisa Pak? Selama ini kita IP-nya hanya 3 saja kurang ya. Jadi 1 tahun 3 kali. Nah IP 400 itu berpanen tanam lagi, panen tanam lagi dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini bisa karena nanti benih padi itu kita sediakan, pompa kita sediakan. Jadi nanti teknis di lapangan toh, kan saya ya teknis di lapangan. Saya ini juga dioyak-oyak masalahnya. Nanti kalau bapak yang sudah panen Pak, tolong sisihkan sedikit tanah itu untuk pembibitan ya, kan benih kita sediakan. Nah nanti begitu panen diolah lagi, siap panen lagi, siap tanam, sudah tersedia bibitnya. Itu ya. Jadi nanti ada 1 tanah yang khusus untuk pembibitan padi itu. Tolong ini. Kemudian yang lain, ya anggotanya di sini kan tidak hanya dari padi. Untuk yang KWT kelompok tani, tolong ini untuk jangan sampai cabai rawit ini menjadikan inflasi ya. Jadi di pekarangan Bapak Ibu ada lahan KWT dan sebagainya, tolong mulai sekarang, sebenarnya di awal tahun kemarin, jadi sekarang menjelang Idul Fitri ini harganya tidak melesat lagi harapannya kita ya. Jadi nyuntun Bapak Ibu yang hortikultura ya, tanaman hortikultura juga mulai sekarang mulai berpikir, oh ini sebentar lagi mau Idul Kurban. Idul Kurban besar itu biasanya banyak duwe gawe ya toh, butuh lombok tinggo sambal goreng ya Pak dan sebagainya. Nah itu penjenengan yang di kelompok tani yang di KWT itu menanam hortikultura tadi, karena di sini itu tadi saya sebutkan cabai itu menjadi yang inflasi kemarin sampai 100.000 per kilo. Kok bisa cabai kok iso? Nah harusnya Bapak Ibu menanam rakitang 5 pot dan sebagainya, jadi nggak usah beli.
gitu ya. Jadi untuk padi tadi sudah saya sampaikan, yang untuk hortikultura juga. Kemudian saya sampaikan Pak, kita juga ada pokdakan. Jadi di bidang saya ini membawai 2 kementerian. Kementerian Pertanian, di situ ada peternakannya juga. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah yang ada di Solo ini kita punya binaan pokdakan namanya, kelompok pembudidaya ikan. Di situ kita membantu selain budidamber juga membantu kolam-kolam terpal ya. Harapannya itu juga untuk konsumsi, karena angka konsumsi ikan yang ada di Solo ini lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Nah, kemarin kita kerjasama dengan Pasar Ikan Balekambang, meskipun ikannya itu didatangkan dari laut tidak apa-apa, tapi harapannya angka konsumsi ikan di Solo ini meningkat. Kita hanya 38 kilo per kapita per tahun. Jadi masing-masing kalau di rata-rata intinya angka konsumsi ikan itu kita setahun itu hanya ikan itu hanya 38 kilo Bu. Kurang toh. Padahal nasional itu sudah 50 kilo masing-masing kita selama 365 hari ini, masing-masing kita itu masih sedikit, masih rendah ya. Jadi kita kemarin bergerak nek iso rakitan sing gampang itu kan juga ada ikan lele dan sebagainya. Itu kita beri bantuan kolam terpal asal ada tempatnya ya. Dan itu kita verifikasi di lapangan. Kita kan punya penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan, kemudian PPL kita itu setiap kali memberi bantuan kita survei di situ ada enggak lahan, ada enggak tempat untuk membuat kolam terpal tersebut, gitu ya. Jadi kami mohon bantuannya untuk tahun ini Bapak Ibu semua sesuai kemampuan, karena penjenengan bertani apapun membantu kami di Dispantan. Kemudian lupa ini bahwa dengan anggaran fiskal